udah motoran lagi kali ini setelah sekian lama nggak bikin video. Sekarang ada kesempatan buat bikin video lagi. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman ke CLS Tulungagung Trenggalek, tepatnya di jalur lintas selatan Demak yang bisa diakses lewat Durenan. Jadi dari lintas utama dari Tulungagung ke Trenggalek itu sampai di pertigaan Durenan itu belok ke kiri alias ke selatan. Nanti kita akan masuk ke Kecamatan Bandung, bukan Bandung Jawa Barat ya, tapi Bandung Tulungagung. Hari ini pas bertepatan dengan Idul Adha, jadi yang lain pada nyembelih hewan kurban, aku keluar untuk motoran dan melihat suasana di pedesaan, bagaimana keramaiannya pas Idul Adha. Yang ada malah sepi ya, yang ada tuh jalanan malah sepi banget. Tadi di jalan utama juga sepi. Begitu masuk ke jalan pedesaan seperti ini lebih sepi lagi. Jadi enak banget. Di hari Idul Adha toko-toko pada tutup. Tadi mau nyari buah juga tokonya tutup. Jadi kita gas saja. Terus mungkin nanti sedikit beli minuman ya sama camilan, jajan apa lah. Karena nanti di jalur lintas selatannya itu nggak ada warung ya, kecuali kalau ke pantainya, tapi kita nggak akan ke pantainya, jadi cuma lewat jalur lintas selatannya aja. Sekaligus aku mau nunjukin kerennya jalur di situ. Aku udah pernah ngelintasin jalur selatan Malang, Blitar, Lumajang, Jember, Tulungagung, Pantai Sine, tapi pemandangannya juara tetap di jalur lintas selatan Pantai Ngumah, yaitu perbatasan antara Tulungagung dan Trenggalek kalau nggak salah. Itu keren banget, bagus banget. Semoga cuacanya cerah sampai sana, jadi kita bisa lihat pemandangan yang istimewa. Nah, ini kita udah masuk ke daerah kecamatan ya, kecamatan atau kelurahan Bandung kalau kita perlu isi bensin, cari pom terdekat dulu. Nanti kalau udah masuk jalur lintas selatan nggak ada pom bensin, telat susah. Kalau semisal kita harus sampai kehabisan bensin.
Bagi teman-teman yang mau kesini sebenarnya lebih enak motoran bisa, naik mobil juga bisa, karena jalurnya benar-benar lebar, luas, dan jalannya halus gitu. Tapi kalau aku lebih suka motoran, lebih suka naik motor, kena angin gitu kan, sendiri, harus sendiri. Kalau rame-rame juga nggak terlalu suka. Pasti ada ribet-ribetnya ya, harus nentuin sini, nentuin sini. Paling enak sendiri, jalan, pakai motor apapun, seadanya, kita jalan, udah. Paling sambil ngelamun-ngelamun dikit gitu kan, asik. Sambil introspeksi, adalah. Pokoknya motoran sendiri tuh enak, cobain. Wah, ada Indomaret guys, buka nggak ya? Sumpah tutup semua. Idul Adha, cari minum pun susah. Tuh lihat, ada bukit di depan, keren ya. Pemandangan di selatan Jawa tuh keren-keren. Sayang belum sempat ekspor semua. Yang udah pernah aku ekspor, selatan Lumajang, selatan Jember, daerah Pantai Puger. Kalau Malang udah sering, Blitar juga udah. Mulai dari desa Panggungrejo, terus ke Serang, Pantai Tambak udah pernah. Ini kapan-kapan kita bikin vlognya lagi, karena dulu tidak bisa merekam, jadi akan coba kita ulangi perjalanannya dan kita abadikan lewat vlog. Oke, nanti kita akan mengintari bukit ini. Di balik bukit ini jalur lintas selatannya sebenarnya nggak jauh. Jadi aku tuh mulai suka motoran sendiri tuh sebenarnya pas awal-awal COVID ya. Kerja, WFH di rumah gitu kan, aktivitas ya cuma antar jemput anak, habis itu kerja, meeting gitu, bosen banget, stres, numpuk, keluar sama keluarga tapi tetap aja gitu kan, berkurang, cuma nggak ngilangin semuanya gitu, terus cari kesibukan apa gitu. Akhirnya lihat-lihat YouTube gitu kan, touring enak nih, tapi motor belum proper waktu itu, cuma punya Beat, itu pun Beat Honda Beat yang karbu gitu. Nah kayak depan ini Honda Beat karbu, enak sebenarnya, cuma lumayan boros gitu kan, jadi tangkinya kecil, jadi nggak proper aja untuk jarak-jarak jauh. Apalagi aku sukanya masuk sini ke desa-desa, kampung, ke hutan, Bromo kayak gitu-gitu. Kalau bawa tangki kecil tuh kurang gitu. Masa
masa kita mau bawa jirigen gitu. Oke, teman-teman, nah ini dia pertigaannya. Kita langsung ambil kanan ya, langsung ambil kanan. Dan selamat datang di jalur lintas selatan. Nah sebenarnya tadi kalau lurus itu juga ada jalur lintas selatan, tapi itu menurutku pemandangannya kurang, karena ya cuma ladang, tebu-tebu gitu doang. Pemandangannya kurang, beda dengan sini nanti. Nah, mulai kelihatan tuh sebelah kiri bukit-bukit. Nah jadi kita menyusuri jalan ini aja guys. Sepi kayak gini, beneran udah gak ada Indomaret. Mana beli minumnya? Haus lagi. Oke lah, kalau kita lurus. Ya ada lah rumah makan kayak gini-gini, tapi ya udah makan gitu. Beli minum aja kan. Jalur ini tuh sebenarnya panjang ya teman-teman. Oh yang jalur itu panjang sampai ke Perigi sana. Nggak tahu ya berapa kilo, mungkin ada 20 atau lebih ya. Dengan pemandangan seperti ini, ini sih belum deh. Terus pakai keras, skop motornya keras, biasa pemakaian ibu-ibu ya guys. Kurang begitu peka kondisi motor. Aduh. Nah, motoran ke daerah-daerah kayak gini, ke jalan-jalan kayak gini lah yang bikin kita tuh tenang gitu. Bikin kita tuh hilang stresnya. Makanya aku butuh motor yang proper. Proper itu ya semuanya lah. Minimal tankinya ya gede gitu kan. Matic pun nggak apa-apa gitu. Nah sekarang kenapa pakai Scoopy? Adanya Scoopy. Ada lagi gitu kan. Scoopy bannya belum tubeless juga. Jadi sebenarnya motoran itu agak khawatir gimana ya. Ya semoga nggak bocor di tengah jalan. Kalau bocor sumpah susah. Nggak ada tambal ban kayaknya. Oke, berdoa aja semoga lancar. Bensin cukup. Ban aman. Enak banget pagi-pagi, kurang pagi tadi. Memang kan tadi habis sholat id jam 7-an, siap-siap baru gas jam 8. Kalau bisa lebih pagi lebih bagus ya. Oke, tadi awalnya kamera mau taruh sini, tapi coba dulu bracket yang di helm, kayaknya view-nya lebih enak ya, lebih luas ke depan. Tapi ini belum aku coba sih. Nanti aku pengen coba kalau pakai ini gimana gitu. Seenggaknya aku bisa ngasih gambaran yang jelas ke teman-teman gitu, kondisi CLS di Pantai Gemah ini seperti apa, mulai dari sini sampai nanti titik paling akhir di Pantai Perigi. Nah ini ada Pantai Midodaren, ini juga bagus teman-teman, ada resortnya ya, cuma kita nggak masuk ke pantai karena aku cuma pengen menyusuri jalan ini gitu. Next kapan-kapan lah kita
explore pantainya. Lihat, wow, wes, oh ini spot yang keren banget. Bentar. Gila. Itu yang di bukit yang ada seperti warung-warung. Nah, nanti kita ke sana. Kita akan lihat pantai Gemah ini dari atas gitu, dan menyusuri pinggir pantai, jalan pinggir laut ya, dari bukit-bukit itu. Bagaimana pemandangannya? Yuk ikutin terus. Rest area Bukit Selfie, view keren. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Apakah jalur ini aman untuk mobil-mobil tua? Kalau aku bisa bilang aman ya, meskipun banyak tanjakan tapi lebih landai. Jadi untuk momentum nyari ancang-ancang buat nanjak itu lebar banget, luas banget, panjang. Karena trafiknya juga sesepi ini, jadi nggak usah takut untuk kesini. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning. I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. Tapi kenapa sepi ya? Mungkin besok. Ini ketepatan libur panjang. Rabu, Kamis, Jumatnya hari kecepit. Mungkin cuti juga. Kayak aku ngambil cuti dari Jumat tanggal 29. Tanggal 1 libur. Langsung ngantor lagi hari Selasa. Panjang guys, seminggu toh. Nah ini kita udah mulai turun. Jadi di bawah itu nanti pintu masuk ke Pantai Gemah yang tadi kita lihat. Pantainya kayak di Teluk gitu. Nah ini di sini tuh banyak bakaran-bakaran seafood gitu. Terus ya harganya standar lah. Pantai Gemah Temanggung. Harganya standar tempat wisata. Jadi kayak cumi-cumi
Yang kecil kalau nggak salah itu 30.000 atau berapa. Nah itu yang besar, yang agak besar itu 45. Nah ini juga pintu masuknya, ada 2 pintu masuk. Loketnya berapa ya? 10.000 kalau nggak salah. 10.000 atau 15? Kayaknya 10.000. Lama nggak masuk ke situ. Nah kalau jalan ini kayaknya masih jalan lama ya, jadi nanti akan kelihatan pada saat masuk ke jalan yang baru itu kayak ada semacam gerbangnya, tapi jembatan ini kalau nggak salah. Nah ini jalan baru nih ya, jalan baru yang masih sekitar berapa tahun ya, 4-5 tahun mungkin kalau lebih. Nah disinilah mulai banyak nanjaknya, cuma masih oke, masih landai gitu kan. Jadi teman-teman bawa mobil tua bangka itu nggak ada masalah di sini. Ya aku belum pernah nyoba, tapi kayaknya nggak apa-apa sih, bisa sih, nggak curam. Ya mungkin curam, cuma karena landai jadi kita nggak kerasa nanjak yang terlalu terjal gitu. Ini bukit yang dipotong guys. Jadi dulunya itu di sini tuh kayak bukit yang mengintari laut gitu kan. Nah bukit-bukit ini tuh kayak dipotong. Lihat masih ada goresan-goresan bekas eskavatornya. Dan ini waktu awal-awal dibuka keren banget. Jadi rumputan atau lumut-lumut itu belum ada. Jadi kelihatan batu-batunya tuh kelihatan jelas sekali. Kalau sekarang udah banyak vegetasi gitu, pohon-pohon kecil, rumput, jadinya sedikit tertutupin. Nah ini dia. Oke, aku akan bawa review ke sana dulu ya guys. Oke, kita muter. Nah, di tempat ini sering banget berhenti dulu buat nongkrong. Becek habis hujan guys. Oke, kita lihat dulu ya, nanti ada spot yang lebih tinggi lagi. Ini kita lihat. Majreng. Tuh, itu kayak apa ya namanya? Rumah ikan buat nangkep ikan. Lupa apa namanya kok. Tuh, sampai dari sana. Jadi memang Pantai Gemah ini masih ini ya, banyak nelayan gitu. Selain wisata juga dipakai nelayan. Coba kita ke sana ya. Oke, cukup. Kita lanjut perjalanan ya. Waktu yang terbaik ke sini itu sebenarnya sore.
sore pada saat matahari mau terbenam. Keren kan. Kalau jam segini ya susul lah biasa, tapi kalau sore dulu tuh pernah juga waktu puasa kan, sama keluarga kesini sore menikmati matahari terbenam sampai waktu maghrib. Luar biasa. Oke, kita lanjut, kita susuri lagi jalur lintas selatan ini ya. Lihat pemandangannya. Ini banyak warung-warung sih, angkringan, rumah makan kebanyakan tutup. Sekali lagi ini adalah Idul Adha. Semua merayakan dengan menyembelih kurban dan mengolah dagingnya. Ini saya ceritanya mudik ke rumah mertua. Istri berkurban di sini gitu kan. Kalau rumah saya kan di Malang, jadi tadi istri sama mertua bantu ke masjid untuk penyembelihan. Dan saya memutuskan, oke lah, motoran aja. Ya karena bukan panitia, jadi agak apa ya, namanya orang Jawa ya sungkan lah, mau bantu-bantu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, bantu doang tenang, tapi ya tetap aja ada perasaan sungkan. Ya wis, motoran aja deh. Oke, kita lanjut menyusuri. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Tadi itu spot yang nanti di sana ada spot lagi yang bagus. Kalau JLS yang di sini, yang di Tulungagung Trenggalek ini, sebenarnya mulai rusak aja. Sebenarnya bagus, pemandangannya bagus, terus mudah diakses dari pusat kota, kan nggak jauh. Cuma mungkin kondisi jalannya ini udah mulai rusak, kondisi jalannya udah mulai banyak yang berlubang. Dulu awal-awal dibuka itu enak banget, jalannya halus. Nah ini beberapa spot juga mulai dibuka, kayaknya nantinya juga jadi mungkin rumah makan atau apa. Nah kalau dibandingkan dengan JLS lain gimana nih? Nah kalau JLS lain tuh kayak di Malang, tuh JLS-nya itu view-nya ada yang view langsung ke pantai, ada yang enggak. Hampir sama kayak gini, cuma kalau di Malang tuh lebih rata. Kali ini kan bukit yang dibelah, terus kita berjalan menyusuri bukit gini, naik turun belok. Kalau di Malang enggak, karena kontur tanahnya memang udah datar gitu kan. Rumah awalnya itu mungkin kayak apa ya, hutan atau ladang atau apalah semacam itu, terus dibuka pakai jalan. Beda kalau di sini benar-benar bukit yang dipotong, bukit yang dibelah, terus ada jalan, kasih jalan. Wah, ini rusak lagi guys, makin banyak spot-spot jalan rusak. Nah ini ada penunjuk Trenggalek, mungkin di sini batasnya ya, di sini yang masuk Trenggalek, tadi itu Tulungagung. Jadi ini ke arah Pantai Perigi, ada lagi Pantai Mutiara di situ, ada beberapa pantai. Mutiara pun ada, yang Mutiara 1, Mutiara 2, nggak tahu. Ya beda spot aja, tapi sebenarnya ya satu garis pantai. Sekali lagi kita nggak akan ke pantai-pantainya, nah, jadi aku cuma pengen nunjukin
jalan ini. Nanti teman-teman udah punya bayangan kalau mau ke sini kondisinya seperti apa. Nah, itu juga keren tuh view-nya. Kita coba lihat ya. Coba ya. Buat nunjukin view-nya seperti apa. Banyak sekali yang tutup. Tutup bosku. Oh, enggak, ini biasa kok, guys. Ya enggak, view-nya enggak. Oh, enggak terlalu estetik. Kita coba cari yang lain. Aduh. Tuh lihat tuh. Kelihatan nggak ya? Sini juga ada. Oh. Kayaknya bagus dari situ teman-teman. Tapi ya udahlah, kita lanjut aja. Kayaknya hampir mirip-mirip kayak yang tadi pemandangannya. Sepi banget ya. Cari minum nggak ada yang jual. Indomaret tutup semua tadi. Terus minum apa ini? Paling nanti ketemu Indomaret lagi di daerah Perigi ya. Keren. Buat mendapatkan pemandangan kayak gini sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh. Ya, spot-spot kayak gini tuh banyak di sekitaran jalan ini guys. Ya karena memang itu tadi ya, pemandangannya bagus, udaranya enak, jalannya nggak rame. Cuma kalau hari-hari besar kayak gini ya resikonya ya warung banyak yang tutup. Mungkin besok buka sampai weekend mungkin rame. Tapi saya tidak suka keramaian. Jadi saya sudah memprediksikan kalau hari ini tuh pasti bakalan selengang ini gitu, sesepi. Dan itu bagus buat saya. Karena nggak enak banget gitu motoran, enak macet atau rame. Jadi kayak ketenangannya kurang. Kalau seperti ini, aduh enak banget. Untuk karyawan yang mungkin pekerjaannya kayak saya di bidang IT gitu kan ya, yang tiap hari cuma lihat laptop lagi, WFH pun lihat laptop gitu. Tingkat stresnya mungkin jauh lebih gede ya daripada yang di lapangan. Mungkin lah ya. Soalnya aku nggak pernah kerja lapangan. Tapi kerja IT pun aku ngerasa, oh shit. Kerja IT pun aku ngerasa udah jenuh banget. Jadi di IT itu udah mulai 2008 sampai sekarang 18 tahun di bidang yang sama, 18 tahun ya, di kantor yang berbeda sih, di 4 kantor. Ntar
lama 10 tahun di salah satu kantor di Malang. Itu aduh, memang tingkat jenuh dan stresnya tuh gede banget guys. Kita harus punya kegiatan yang mengarahkan kita, itu kegiatan yang membuat kita lebih bisa melepaskan stres atau kejenuhan ini, stress release. Dan stress release tiap orang beda-beda. Ada yang ya mungkin liburan, jalan-jalan ke mall, tempat wisata, kafe, apa-apa. Tapi aku enggak guys, aku enggak teman-teman. Maksudku ya kalau nemenin keluarga ke tempat wisata oke, menikmati, tapi apakah sepenuhnya bisa menghilangkan? Enggak, damage-nya kurang, tapi aku menikmati. Nah, damage-nya yang paling gede itu ya kayak gini gitu, motoran sendiri gitu kan, buka Google Map atau tanpa Google Map, itu pulang ke rumah capek badan, tapi pikiran udah tenang gitu kan, ngobrol sama anak enak, sama istri gitu. Ya memang beda-beda ya, aku nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu kan, cuma yang melakukan ini sebenarnya itu gitu. Jadi kayak melepas semua stres yang ada supaya nanti bekerja lagi itu lebih enak, mood nambah lagi gitu. Karena beneran kalau kita nggak punya aktivitas untuk stress release, stres numpuk, yang kita lakukan ya jadi nggak enak gitu. Harusnya sambil buka Google Map ya, kita bisa tahu kurang berapa kilometer, tapi bracketnya nggak bawa. Oke, nggak apa-apa lah, yuk kita telusuri aja. Itu kayaknya udah kelihatan tuh perigi di sana tuh. Keren ya, view-nya keren coy. Oke, aku puterin ya, kasih lihat view yang keren. Ada jalannya, jangan jatuh. Jreng. Hati-hati, aset. Nah, seperti itu. Itu kayak ada dermaga ya. Baik dia. Nangkep ikan nih kayaknya. Oke. Nah, seperti ini guys. Lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi setiap perjalanan itu pemandangan itu cuma bonus guys. Pemandangan itu cuma bonus. Esensi yang sebenarnya adalah perjalanan ini. Yang kita nikmati itu perjalanan. Maka ada pemandangan bagus atau enggak itu bonus. Jadi aku nggak pernah terlalu menikmati pemandangan yang seperti tadi gitu kan, nggak pernah berlama-lama gitu. Karena yang bikin aku fresh itu bukan pemandangannya,
tapi perjalanannya. Oke, nanti video ini akan finish di habisnya atau titik akhirnya jalur ini ya guys, biar nggak terlalu panjang juga videonya. Dan semoga cukup memberikan info kondisi CLS Trenggalek Tulungagung. Dan seenggaknya udah jadi teman aku untuk melewati perjalanan ini. Kesini udah sering guys, cuma ya itu nggak ke-record, nggak bikin video. Nah sekarang coba bikin videonya, semoga nanti hasilnya bagus dan bisa dinikmati. Untuk pemandangannya. Tadi banyak tanjakan, terus sekarang masuk ke sini lebih banyak turunannya. Oke, kayaknya sih bagus juga pemandangannya. Cek. Tuh. Ya kita udah masuk Perigi, Pantai Mutiara ke bawah guys. Jadi ada jalan di bawah. Itu ke arah Pantai Mutiara. Nah ini, tapi kita nggak bisa langsung belok. Di depan ada putarannya, ini kayak bundaran gitu. Meskipun sepi, jangan dilanggar guys. Rambu itu dibuatkan untuk kita lebih mudah dan selamat. Nah ini nih. Jadi kita diberi putaran. Ini kemana ya? Pergi. Ke arah pantai juga, tapi nggak tahu. Oke, ini Pansela Lot 6, Pantai Selatan. Nah, kita hampir finish. Putus, sorry videonya keputus tadi, baterainya habis. Barisan ganti baterai. Tadi soalnya nggak ngecek baterainya tinggal berapa persen. Gitu lihat, putus. Oke, kita udah sampai di titik akhir teman-teman. Jadi di sini di area Perigi sini, di area Pantai Perigi sebelah kiri kalau nggak salah, nanti masuk lagi. Kita nggak akan ke pantainya, jadi kita cukupkan video ini di sini. Bagi teman-teman yang mau ke tempat ini atau ke sekitar sini gitu, mungkin bisa jadi referensi video ini untuk melihat kondisi jalan gimana, seperti apa gitu. Mungkin bisa membantu, dan semoga perjalanannya lancar sampai dengan selamat dan pulang dengan selamat. Oke, itu dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.